Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I and my partner will be presented about the material syllabus. So before we begin our video, let me introduce myself. I am Ratni Marina and my partner Yolanda Netresia. So let's go to start it. So, the first time, we must know about the syllabus. What is the syllabus? Syllabus is a set of the plan and arrangement for activity, management and assessment in learning outcomes. Jadi, syllabus juga dapat diartikan, yaitu penjabaran dari KI dan KD yang memuat ke dalam materi pokok pembelajaran. Nah, syllabus juga seperangkat rencana kegiatan, pengelolaan, dan penilaian pada hasil pembelajaran. Fungsi dari silabus yaitu, yang pertama, silabus dapat dijadikan sebagai pedoman untuk penyusunan buku siswa. Yang kedua, silabus dapat dijadikan acuan untuk penyusunan rencana pembelajaran. Yang ketiga, hasil pengembangan silabus dalam bentuk perangkat pembelajaran berfungsi sebagai alat aktualisasi kurikulum. Syllabus development. Syllabus development can be done by a teacher independently or in a groups, one school or several schools. The principal development such as scientific, relevant, consistent, flexibility, actual, and contextual, educate, and comprehensive. And then next, syllabus components. Syllabus components include the core competencies, basic competencies, indicators, material learnings, and learning activities. The syllabus components must be include the first subject identity. This is the example from syllabus my partner Yolanda. Subject identity means that mata pelajarannya. And then kedua yaitu school identity, yaitu memuat kepada nama satuan mata pelajaran dan kelas. Dan ketiga, core kompetensi atau kompetensi inti. Yang kita tahu, kompetensi itu adalah pencapaian standar kelulusan yang harus dilalui oleh peserta didik dalam tingkat satuannya. Nah, di dalam KI itu memuat kepada 4 dimensi, yaitu sikap spiritual, pengetahuan, keterampilan, itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu mencapai tingkat kemampuan kepada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, terdapat kepada unsur berpikir kepada kata kerja dan materi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, KD juga meliputi kepada sikap, kemampuan, dan keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi pokok. Materi pokok berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian. Penilaian merupakan proses pengolahan atau pengumpulan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pembelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester. Yang kesepuluh, sumber belajar. Sumber belajar ini berupa buku, media cetak, elektronik, dan internet.